Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai makna ma'ani hurufil jar berupa huruf ba. Jadi banyak banget ya kita sering jumpai berupa huruf ba yang dalam maknanya sendiri yaitu memiliki beberapa makna. Bahkan banyak sekali maknanya huruf ba di sini. Jadi kita langsung saja, apa saja makna dari huruf ba di sini? Ma'ani huruf jar ba. Nah, yang pertama huruf jar ba mempunyai makna yaitu al-isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan ya. Kalau misal secara arti meminta pertolongan. Nah, di sini ai al-wasithah yaitu sebagai penghubung. Penghubung atau allati biha hasul al-fi'li yang dengan itu suatu pekerjaan itu akan terpenuhi, tercapai. Nah, misal contoh di sini nahwu ya. Katabtu, saya menulis bil qalam. Nah, ba di sini bil qalam. Dengan pena, saya menulis dengan pena. Nah, ba di sini mempunyai makna atau mempunyai faedah yaitu isti'anah. Karena saya menulis itu dibantu gitu loh dengan pena, dengan kolam. Kemudian contoh yang lain bada'tu amali. Saya memulai perbuatan saya bismillah dengan menyebut nama Allah. Meminta bantuan dengan menyebut nama Allah. Fanajahtu, maka saya selamat bitaufiq ya, dengan pertolongan Allah. Ya, ba di sini mempunyai faedah isti'anah, ya, meminta pertolongan. Nah, ya dengan itu gitu loh. Kemudian yang kedua, huruf jar ba mempunyai makna yaitu sababiyah wa ta'lil. Wa hiya ad-dakhilatu ala sababil fi'li, yaitu masuk pada sebabnya suatu pekerjaan. Wa illatihi, dan suatu alatnya, alasannya. Allati min ajliha, yang dengan itu akan bisa tercapai, terrealisasi, akan berhasil. Nah, misal contoh di sini mata, wafat, mati, bilju, sebab kelaparan. Bilju, sebab kelaparan. Nah, ba di sini mempunyai faedah, mempunyai makna sababiyah wa ta'lil. Arafna, saya mengenal fulan. Arafna, kami mengenal bifulan, dengan sebab fulan. Saya mengenal dia itu karena sebab dia gitu. Itu yang kedua mempunyai makna sababiyah. Yang ketiga yaitu mempunyai makna qasam. Nah, di sini wahia aslu ahrufihi. Nah, ini merupakan asal hurufnya ba di sini, yaitu mempunyai arti, mempunyai makna qasam. Wa yajuzu dzikru fi'il qasam, dan boleh juga menyebutkan fi'il yang bimakna qasamnya ma'aha, bersamaan dengan huruf ba-nya itu. Nah, misal contoh uqsimu. Nah, di sini boleh juga disebutkan fi'il qasamnya uqsimu, saya bersumpah billahi, demi Allah. Nah, di sini ya ba-nya ba qasam bermakna sumpah. Uqsimu, demi, saya bersumpah billahi, demi Allah. Nah, wa yazuzu hadfuhu, dan boleh juga membuang fi'lul qasamnya seperti apa? Billahi, demi Allah. La ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh, misal apa? Untuk mengejar si dia misalnya. Nah, wa tadkhulu ala dhahir, ini masuk pada dhahir sebagaimana kamara'id, sebagaimana yang kamu lihat ya. Dan masuk juga kepada dhamir bika, demi kamu, bika, demi kamu, la af'alan, saya akan berbuat. Gitu kan? Apa yang kamu inginkan, wahai misal ya Fatimah, bika, demi kamu. Nah, bisa ya. Jadi ba qasam di sini bisa masuk pada isim dohir atau bisa juga masuk pada isim domir. Nah, ba yang ketiga mempunyai makna, mempunyai faedah yaitu qasam.
Nah, kemudian yang keempat yaitu ba-nya, huruf ba-nya mempunyai makna dorfiyah ya. Ai makna fi. Nah, dorfiyah di sini ba-nya mempunyai makna fi. Fi itu apa? Di dalam ya. Seperti firman Allah, laqad nasarakumullahu bi badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin, dalam perang Badar. Bi badrin bukan dengan, tapi dalam peperangan Badar. Allah telah menolong para kaum muslimin bi badrin, dalam fi badrin gitu loh, dalam peperangan Badar. Contoh yang lain, najainahum bisahar, kami telah selamatkan mereka bisahar, dalam waktu sebelum terbitnya fajar ya. Sahar ini sebelum terbitnya fajar. Jadi ya mempunyai makna ba-nya di dalam, fi ya, dorfiyah. Kemudian yang keempat, ba-nya mempunyai makna musahabah. Nah, musahabah itu ai makna ma'a, mempunyai arti ma'a, bersamaan ya. Misal nih, bi'tuka, saya menjual kamu apa? Al-farosa berupa jaran ya. Apa jaran itu? Kuda. Bisarjihi, nah bersamaan dengan apa ya? Ya pepaes itu, bisarji itu dengan pepaesnya. Pepaes itu apa ya? Kayak ya alat untuk yang ada di kuda itu, bisarjihi itu. Alat pepaes ininya. Alat untuk yang ada di kudanya itu, kayak misal kan ada tuh yang ditaruh di kepalanya gitu kan. Ada yang taruh di punggungnya gitu. Nah, saya menjual kuda kepadamu itu bersamaan dengan itunya itu, dengan sarjinya. Nah, ba di sini bisarjihi mempunyai arti musahabah, yaitu mempunyai arti ma'a. Contoh yang lain dalam firman Allah, ihbit bisalam. Ihbit, wahai kamu ya Adam kan, turunlah kamu bisalam, bersama dengan ya kedamaian gitu loh. Bersamaan dengan kedamaian, jangan bertengkar gitu. Itu ya. Yang kelima, huruf jarba mempunyai arti, mempunyai makna musahabah. Yang keenam, mempunyai makna tab'idiyah. Nah, di sini tab'idiyah itu bermakna min ya, tab'idiyah. Ya, min itu sebagian, tab'idiyah. Seperti dalam firman Allah, ainan. Ini berupa air ya, air surga. Di sini ceritanya surga. Yasrabu biha ibadullah. Hamba-hamba Allah itu meminum biha, di antaranya itu. Biha minha, di antaranya ainan. Air yang bersumber dari surga. Nah, ba di sini bihanya itu bermakna tab'idiyah. Di antaranya hamba-hamba Allah itu meminum ainan, air mata yang bersumber dari surga. Nomor 7, bermakna min. Huruf jarnya bermakna min. Bermakna an ya. Kalau misal dari tab'idiyah min, bermakna an. Nah, qaulihi ta'ala dalam firman Allah, fas'al bihi khabira. Tanyakanlah wahai kamu bihi. Nah, bihi yaitu anhu, tentang Allah. Nah, tanyakanlah kamu bihi, tentang Allah, khabira, kepada Nabi Muhammad yang maha tahu ya, khabira, maha mengetahui. Kayak gitu. Bihinya an ya, bermakna an. Bihi tentang Allah. Bukan dengan Allah, tapi tentang Allah. Wa qauluhu sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Teman-teman bisa cek. Kemudian udah 9 menit. Nah, nomor 8, nomor 9, nomor 10 ada ba huruf jar mempunyai makna ta'kid, ada isti'la dan iwad. Yang ta'kid itu berupa zaidah lafdhan. Jadi ba-nya ini yang dimana ta'kid itu hanya berupa tambahan saja di dalam lafaz, yaitu di dalam i'rabnya ya. Contoh, bihasbika ma fa'ata. Bihasbika, cukup bagimu. Ma fa'ata, apa yang telah kamu perbuat. Ai hasbuka, cukup bagimu, cukup kamu ma fa'ata. Ya, jadi ba di sini disebut dengan huruf
apa sih bimakna takkid ya, untuk mempertegas gitu loh. Wa kafa billahi syahida, cukup hanya Allah sebagai saksi kamu ya. Untuk mempertegas, nggak ada yang lain. Wa kafa billahi syahida. Ba di sini disebut dengan ba yang mempunyai makna takkid. Nah, kemudian yang ke-9 mempunyai makna isti'la ya. Ai makna ala, seperti dalam firman Allah, wa min ahlil kitab, yaitu seorang ahli kitab. Di antara ahli kitab itu apa? Man, seseorang, in ta'manhu, jika kamu mempercayai kepada man ahli kitab itu, bikin torin. Nah, bikin torin dengan harta yang banyak, yu'addihi, maka ia ahli kitab itu akan mengembalikan kintor itu ilaika, kepadamu. Nah, bikin toren di sini itu ai ala kintorin. Kemudian yang ke-10 dari makna huruf jar yang berupa ba, yaitu iwad ya. Waktu sama ba al muqabalah juga. Ya, jadi ba-nya di sini iwad ini disebut juga dengan ba muqabalah. Yang mana itu menunjukkan allati tadullu ala ta'widi syai'in min syai'. Itu menunjukkan atas pertukarannya sesuatu dari sesuatu yang lain di dalam fi muqabalati syai'in akhar, di dalam menukar atau membandingi sesuatu kepada yang lain. Nah, contoh di sini bi'atuka, saya menjual kepadamu hadza. Saya menjual ini bihadza, dengan ini. Nah, ba di sini kita sebut dengan ba muqabalah atau ba iwad, yaitu menukar ya. Wa khud ad-dar, ambillah rumah bil faros, dengan sebagai ganti dengan apa? Faros, dengan kuda. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi ada 10 makna dalam huruf jar pada lafaz ba. Moga-moga ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa kalau misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.